Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kimia tentang hukum dasar kimia, hukum Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Jika diketahui persamaan reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Diketahui massa A sama dengan 3 gram, massa B sama dengan 6 gram, sedangkan massa C yang terbentuk adalah 5 gram. Tentukan massa D yang dihasilkan. Nah, kita akan coba bahas soalnya. Kita buat ulang dulu reaksi yang diketahui. Nah, A dan B ini kita sebut sebagai pereaksi atau reaktan, sedangkan C dan D kita sebut sebagai hasil reaksi atau produk. Kita buat dulu yang diketahui di sini ada massa A yaitu 3 gram, kemudian massa B yaitu 6 gram, terus massa C yang terbentuk di sini adalah 5 gram. Nah, yang ditanyakan adalah massa D. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa menggunakan hukum Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Artinya adalah massa, nah untuk menentukan massa D ya, maka massa A kalau ditambahkan dengan massa B akan sama dengan massa C yang ditambahkan dengan massa D. Sesuai dengan bunyi hukumnya, massa zat sebelum reaksi harus sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, kalian tinggal masukkan saja ya massa-massa yang sudah diketahui tadi. Massa A-nya ini adalah 3 gram, ikuti saja ditambah. Massa B-nya itu adalah 6 gram sama dengan massa C-nya di sini adalah 5 gram ditambahkan dengan massa D-nya akan kita cari. Kalian bisa jumlahkan ya, 3 tambah 6 itu adalah 9 gram sama dengan 5 gram ditambah massa D. Nah, untuk menentukan massa D, kita bisa tukar posisi dulu ya, 5 gram tambah massa D sama dengan 9 gram. Maka untuk menentukan massa D saja akan sama dengan 9 gram. Nah, 5 gram di sini kita pindah ruaskan. Karena dia positif, pindah ruas maka dia akan menjadi negatif 5 gram. Maka 9 dikurang 5 itu nilainya atau akan sama dengan 4 gram. Sehingga massa D yang terbentuk adalah 4 gram. Nah, jadi gampang ya menyelesaikan soal yang seperti ini. Cukup diselesaikan berdasarkan konsep dari hukum Lavoisier. Ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang bereaksi pada pembakaran tersebut? Nah, kita bisa selesaikan ya. Kita buat lagi nih reaksinya. Nah, reaksi di sini tidak dituliskan ya di soalnya sehingga kita perlu membuatkan reaksinya. Kita lihat dulu di sini ada glukosa, dia dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Berarti ini adalah reaksi pembakaran. Nah, glukosa, nah jadi kalau kita buat reaksi lengkapnya seperti ini ya. Jadi glukosa itu rumus kimianya adalah C6H12O6 ditambahkan oksigen menghasilkan karbon dioksida yaitu C2 gitu ya, dan uap air yaitu H2O. Nah, kenapa ada angka 6 di depannya ya atau koefisien di depannya ini? Nah, koefisien di depannya ini karena reaksi ini menunjukkan ya, reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Nah, karena reaksinya sudah dalam keadaan setara, berarti kalian tidak perlu menyetarakan reaksi lagi. Nah, bagaimana cara menyetarakan reaksi? Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang masih bingung, apa itu penyetaraan reaksi dan bagaimana cara menyetarakan reaksi, kalian bisa cek videonya di deskripsi di bawah ya. Nah, kita tuliskan yang diketahui di sini ada 18 gram glukosa ya, berarti ini 18 gram C6H12O6. Kemudian oksigennya di sini ada 26, bukan oksigen ya, 26,4 gram gas karbon dioksida. Nah, berarti CO2-nya yang diketahui 26,4 gram. Kemudian uap airnya di sini 10 gram. Nah, justru yang ditanyakan adalah massa dari oksigennya. Nah, gitu ya. Nah, kita menggunakan hukum Lavoisier tadi bahwa massa sebelum reaksi itu harus sama dengan massa sesudah reaksi atau jumlahnya harus sama. Sehingga kita bisa tuliskan nih persamaannya menjadi massa C6H12O6 kita tambahkan dengan massa O2-nya kita misalkan saja dengan X ya. Akan sama dengan massa dari CO2 ditambahkan dengan massa dari H2O. Nah, masukkan massa dari glukosa tadi yaitu 18 kita tambahkan dengan X sama dengan, terus massa CO2-nya berapa? 26,4. Kita tambahkan dengan H2O-nya di sini adalah 10,8. Nah, kita bisa jumlahkan 18 ya.
ini kan nggak bisa ditambahkan dengan X ya, jadi biarkan saja 18 tambah X sama dengan, nah ini bisa dijumlahkan 26,4 ditambah 10,8 itu hasilnya adalah 37,2 gram. Maka nilai X saja akan sama dengan ya 37,2 gram. Jadi tulis dulu ya 37,2 gram. Nah 18-nya kita pindah ruaskan dikurangkan dengan 18 gram. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah ya 19,2 gram. Sehingga massa oksigen ya yang bereaksi itu adalah sebesar 19,2 gram. Karena X tadi kita maksudnya O2 tadi kita misalkan dengan X tadi ya. Oke, nah gampang ya kalau menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Kalian bisa langsung menggunakan hukum Lavoisier. Ingat ya, massa sebelum reaksi jumlahnya harus sama dengan massa setelah reaksi. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, sebanyak 21 gram besi Fe itu dipanaskan dengan 24 gram belerang es sehingga membentuk senyawa FeS2. Jika ArFe 56, ArS 32, tentukan yang tidak bereaksi dan banyaknya FeS2 yang terbentuk menurut hukum Proust. Nah, ini sudah lain cerita lagi ya. Kita udah masuk ke hukum Proust. Nah, kita coba selesaikan. Di sini diketahui ada 21 gram besi Fe yang dipanaskan, artinya direaksikan ya dengan 24 gram belerang. Nah, kita tuliskan reaksinya dulu. Reaksinya apa? Karena di soal kan tidak diberikan reaksinya. Jadi kita harus tuliskan reaksinya. Fe atau besi jika direaksikan dengan belerang ya, berarti Fe direaksikan dengan belerang, maka dia akan menjadi FeS2 tadi ya, senyawa FeS2. Ini kenapa bisa 2 ya, untuk penyetaraan reaksinya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita buat dulu tadi yang diketahui ada 21 gram Fe dan ada 24 gram S. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sisa ya. Nah, sisa zat yang tidak bereaksi dan banyaknya FeS2 yang terbentuk. Oke, kita coba jawab menggunakan hukum Proust. Nah, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa antara unsur-unsur penyusun senyawa itu adalah tetap. Contohnya seperti ini. Nah, yang menemukan hukum perbandingan tetap ini itu adalah si Proust ya. Jadi dia melakukan sebuah percobaan ya, dia menemukan bahwa kita tahu bahwa air ya yang rumus senyawa kimianya itu kan adalah H2O, itu kan terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen ya kan, dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, dia menemukan bahwa perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen ya dalam senyawa air itu selalu tetap, yaitu oksigen berbanding hidrogen itu adalah 8:1. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Maksudnya itu adalah pembentukan air itu ya, itu kan dari reaksi antara hidrogen dan oksigen gitu ya. Apakah itu air mancur, apakah itu air hujan ataupun air terjun gitu ya. Unsur-unsur penyusun hidrogen dan oksigennya itu tetap, yaitu 8:1 ya, hidrogen banding oksigen itu adalah 8:1. Apakah itu air hujan, apakah itu air terjun, apakah itu air mancur. Jadi perbandingannya selalu tetap, yaitu kalau oksigen banding hidrogen yaitu 1:8 ya. Kalau hidrogen banding oksigen berarti 8:1. Nah, kalau kita balikan gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikan soal seperti ini dengan menggunakan hukum Proust tadi, dengan menggunakan perbandingan tetapnya. Nah, sekarang berarti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tentu saja langkah pertamanya adalah menentukan perbandingan massa Fe dan S-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengalihkan jumlah Fe dalam reaksinya dengan AR-nya. Jadi Fe di sini ada berapa? Ada 1, berarti 1 kali ArFe berapa? 56. Nah, kali 56 berbanding gitu ya. Nah, untuk S-nya sama, jumlahnya ada berapa di sini? Ada 2, berarti 2 kalikan dengan AR-nya yaitu 32. Nah, kenapa ini bisa 2? Nah, kembali saya ingatkan, ini adalah bentuk dari penyetaraan reaksi. Jadi dia harus letakkan 2 di sini supaya jumlah S-nya di sini 2, di sini juga harus 2. Nah, cek lagi ya di video saya sebelumnya, cek di deskripsi di bawah.
Oke, kita selesaikan. 1 dikali 56, itu kan hasilnya adalah 56 banding 2 kali 32 berapa? 64. Nah, kita sederhanakan. 56 ini kan bisa dibagi, bagi berapa? Bagi 8 ya. Ini juga bagi 8. 56 bagi 8 itu 7. 64 bagi 8 itu 8. Sehingga kita dapatkan perbandingan massa Fe dan S-nya itu adalah 7 banding 8. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus dari perbandingan ini kita apakan? Kita tulis dulu nih perbandingannya 7 banding 8 gitu ya. Kita lihat dulu. Fe di sini ya, atau besinya di sini ada berapa yang tersedia? Ada 21 gram. Kita tuliskan di sini 21 gram. Nah, kita lihat dulu. 7 ke 21 itu dikali berapa? Kali 3 kan? Berarti ini juga harus kita kali 3. 8 kali 3, 24 gram. Artinya apa? Artinya ya, dengan perbandingan tadi artinya adalah 21 gram ya. 21 gram Fe itu dia akan bereaksi dengan 24 gram. Nah, kebetulan di sini yang tersedia juga 21 Fe dan 24 gram dari belerangnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan ulang reaksinya, mula-mula reaksi sisa ya. Mula-mulanya Fe ada 21 gram, belerangnya ada 24 gram. Nah, kalau Fe tadi bereaksinya 21 gram, oke, 21 gram, artinya apa? Ya, 21 gram Fe akan bereaksi dengan 24 gram. Nah, karena ini 24 gram ya akan bereaksi semua jadinya. Artinya apa? Tidak ada sisa dan massa FeS2 yang terbentuk itu ya tinggal ditambahkan berdasarkan hukum Lavoisier tadi. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Sehingga 21 tambah 24 dapatnya adalah 45 gram. Apakah tersisa? Tidak, karena semuanya habis bereaksi ya kan? Karena katanya kalau 21 gram Fe itu harus bereaksi dengan 24 gram. Nah, kebetulan di sini juga 24, artinya semuanya habis bereaksi. Artinya tidak ada zat yang tersisa. Semuanya habis bereaksi dan terbentuklah FeS2 sebanyak 45 gram. Jadi pertanyaannya, banyaknya FeS2 yang terbentuk itu adalah 45 gram. Dan senyawa yang senyawa yang sisa atau senyawa yang tidak bereaksi atau senyawa bersisa itu tidak ada, semuanya habis bereaksi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nah coba kalian bandingkan dengan soal yang keempat ya. Nah, ini dia tidak bersisa. Maksudnya dia ada sisanya di sini. Coba lihat yang soal keempat ya. 8 gram tembaga dapat bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Jika direaksikan 20 gram tembaga gitu ya dengan 20 gram belerang, berapakah tembaga sulfida yang terbentuk dan massa reaksi yang tersisa? Nah, pertanyaan hampir sama dengan tadi. Menyelesaikannya juga sama ya. Nah, di sini apa yang direaksikan di sini? Tembaga. Tembaga itu adalah Cu, direaksi dengan siapa? Belerang itu S, menghasilkan tembaga sulfida, yaitu CuS. Di sini kita cari dulu ya perbandingan masanya. Katanya 8 gram tembaga itu dapat bereaksi dengan 4 gram belerang. Nah, kita tuliskan dulu. Nah, cari dulu ya perbandingan massa Cu dan S-nya atau perbandingan massa dari pereaksinya. Nah, sama caranya di sini ya, maksudnya jumlah Cu-nya tadi ada berapa di sini di reaksinya? Ada 1. Berarti 1 kali berapa air Cu? Yaitu 64. Nah, kemudian berbanding berapa nih jumlah S di sini? Jumlah S di sini 1 juga. Kok bisa nggak ada angka nih depannya? Karena ini udah setara nih reaksinya ya. Dikalikan dengan ARS itu adalah 32. Nah, kita kalikan 1 kali 64, 64. 1 kali 32, 32. Kita kecilkan atau kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 32. 64 dibagi 32, 2. 32 dibagi 32 itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan Oke, perbandingannya ya, oke, kita tuliskan dulu perbandingannya adalah 2 banding 1. Nah, karena di sini yang akan direaksikan itu ada 20 gram tembaga. Nah, berdasarkan perbandingan tadi kita tulis nih, tembaganya 20 gram. 2 ke 20 gram itu kali berapa? Kali 10, berarti sebelahnya juga harus kali 10. 1 kali 10 itu adalah 10 gram. Artinya apa? Artinya adalah jika 20 gram tembaga, ya, 20 gram tembaga ini dia akan bereaksi dengan 10 gram. Nah, oke. Berdasarkan perbandingan tadi ya, 20 gram tembaga akan bereaksi dengan 10 gram. Nah, kita lihat dulu, kita buat dulu nih, mula-mula reaksi sisanya. Mula-mulanya ada berapa nih yang tersedia? Tembaganya 20, belerangnya juga 20 kan? Nah, ini kan awalnya belum terbentuk dia. Nah, Cu, nah kalau 20 gram, kayak kita tuliskan, yang bereaksi 20 gram, berarti untuk belerangnya berapa yang bereaksi?
10 dia, berarti 10 gram yang bereaksi di sini. Jadi nggak bisa ya 20 gram dengan 20, nggak bisa. Karena berdasarkan perbandingan tadi, kalau 20 gram tembaga, dia hanya bisa bereaksi dengan 10 gram dari belerangnya saja. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, berapa nih massa CuS yang terbentuk? 20 tambah 10, yaitu 30 gram. Nah, apakah ada massa yang tersisa? Ada. Kalau Cu habis ya, dia awalnya 20, bereaksinya 20 ya, nggak ada sisa. Kalau belerang, awalnya dia 20, yang bereaksi itu hanya 10 saja. Berarti ada sisanya 10 gram lagi yang tidak bereaksi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, tembaga sulfida yang terbentuk ya, atau CuS yang terbentuk itu adalah 30 gram. Sedangkan massa bereaksi yang tersisa itu, siapa yang tersisa di sini? Yaitu belerang sebanyak 10 gram. Nah, kira-kira seperti itu ya, untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum perbandingan tetap. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke soal yang terakhir nih, soal yang kelima. Jika 20 gram senyawa X terdiri dari unsur C dan unsur D, dan perbandingan massa antara unsur C dan unsur D dalam senyawa tersebut, ya, tentukan massa unsur C dan massa unsur D dalam senyawa tersebut berdasarkan hukum perbandingan tetap. Oke, kita coba selesaikan dulu. Di sini ada 20 gram unsur X ya. Nah, kita buat perbandingannya dulu. C banding D itu perbandingannya adalah 5 banding 3. Yang ditanyakan di sini adalah massa dari unsur C ya, massa unsur C. Nah, kalau soal seperti ini ya gampang, karena perbandingannya udah ada nih. Nah, perbandingannya udah ada. Terus perbandingan, maksudnya massa senyawanya juga sudah diketahui. Jadi untuk menentukan massa unsur C ya gampang. Lihat ini perbandingannya berapa? 5. Berarti 5 per, nah lihat, kalian tinggal tambahkan aja nih, 5 tambah 3, 8. Kalikan dengan massa senyawanya tadi, yaitu 20. Nah, tinggal kali 20. Nah, ini kan bisa sama-sama bagi 4 ya, 20 bagi 4 itu 5, 8 bagi 4 itu 2. Nah, 5 kali 5 itu kan 25. 25 bagi 2 itu hasilnya adalah, 25 bagi 2 hasilnya adalah, iya, 12,5. Nah, begitu juga untuk unsur gram ya satuannya. Begitu juga untuk unsur D sama. Kalau D di sini perbandingannya berapa? 3. Berarti 3 per berapa? Ya per 8. 8 tadi dari mana? 5 tambah 3. Kemudian kita kalikan dengan 20. Nah, ini kita coret ya. Sama-sama bagi 4, 5, 2. 3 kali 5, 15. Kemudian kita bagi dengan 2. Iya, kita bagi dengan 2. Jadi 15 kalau kita bagi 2, hasilnya berapa? 15 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5. Satuannya dalam gram. Nah, gampang ya. Itu adalah beberapa contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum dasar kimia, terutama untuk hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap. Dan masih banyak lagi contoh-contoh soal yang lainnya. Oke, sahabat excellent semuanya, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.